Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep paling simple, yaitu sosis ayam ekonomis ala-ala sosis jam. Yang ini walau komposisi ayamnya itu sangat irit, tapi ternyata teksturnya itu bisa padat dan lembut. Aroma ayamnya itu sangat berasa ya guys. Bumbunya juga syarat dengan rempah sehingga rasanya itu mantap tanpa ada amis ayam sama sekali. Yang ini cocok banget dibuat aneka olahan masakan kesukaan. Dan pastinya juga aman karena tanpa mengandung bahan pengawet. Tuh lihat, anak-anak juga suka banget kan ya? Oke. I bet that you've been curious to know how to make it. Just check it out. Eits, tunggu dulu. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, The Hasan Video, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Seratus gram daging ayam file, haluskan daging dengan menggunakan chopper atau bisa juga dicacah manual dengan menggunakan pisau tajam. Dan ini seperti biasa saya menggunakan food chopper andalan dari Mito Chiba. Jika daging sudah lembut, tambahkan 1 butir telur utuh, giling hingga rata. Tambahkan juga bumbu yang dihaluskan. Ini adalah 2 siung bawang putih dan setengah sendok teh jinten yang diulek hingga halus. Oke, giling hingga tercampur rata. Selanjutnya, tempatkan di dalam wadah atau mangkok. Tambahkan bahan lainnya, yaitu 100 gram atau sekitar 8 sendok makan penuh tepung terigu protein sedang. 65 gram atau sekitar 4 sendok makan penuh tepung tapioka modifikasi. Tepung tapioka modifikasi ini adalah tepung khusus yang biasa digunakan dalam pembuatan sosis, bakso, empek-empek, dan lain-lain. Untuk fungsi lebih detailnya, silahkan cek di link deskripsi video ini. Dan jika tidak ada tapioka modifikasi, ini bisa diganti dengan tepung tapioka biasa atau bisa juga menggantinya dengan tepung maizena dengan takaran yang sama. Kemudian 20 gram tepung ISP. Tepung ISP ini merupakan bahan umum yang biasa digunakan dalam proses pembuatan sosis, burger, nugget, dan lain-lain. ISP ini terbuat dari tepung keledai ya guys. Keledaimu apa? Tepung ISP ini terbuat dari tepung kedelai ya guys. Fungsi dari tepung ini adalah sebagai pengikat adonan sosis agar lebih menyatu dan homogen. Jika tidak ada ISP, ini bisa diganti dengan tepung kedelai. Dan jika tepung kedelai itu juga tidak ada, maka dilewatkan sama sekali juga tidak masalah. Cuma kalau bahan ini dilewatkan, penggunaan bahan airnya itu nantinya cukup 250 ml saja. 1 sendok teh bubuk kaldu ayam. Ini saya menggunakan bubuk kaldu buatan sendiri. Untuk cara pembuatan bubuk kaldu, tutorialnya itu sudah dibagikan di video sebelumnya ya guys. 6 gram atau 1 sendok teh bumbu sosis bratwurst siap pakai. Ini adalah bumbu spesial khas Jerman untuk olahan sosis yang kaya akan rempah. Cuma jika tidak ada bumbu ini, maka bisa diganti dengan bumbu racikan sendiri dengan komposisi sebagai berikut. 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh bubuk pala, 1 ruas jahe yang dihaluskan, setengah sendok teh bubuk ketumbar, setengah sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh bubuk oregano.
Jadi, fungsi bratwurst itu sendiri selain sebagai bumbu penyedap alami juga sebagai penghilang rasa amis pada pembuatan sosis. Setengah sendok teh lada bubuk. Jujur, Danang malah rogol dewek iki. Anu lunyu banget apa tangannya ya? Oke, just forget it. 1-2 sendok makan bumbu balado sesuai selera. Fungsi bumbu balado ini selain memberikan sensasi agak pedas pada sosis juga sebagai pewarna sosis agar tidak pucat ya guys. Dan biasanya sih sosis yang mahal itu juga menggunakan semacam bumbu ini untuk membuat warna sosis menjadi merah dan kaya rempah. Bumbu merah yang biasa digunakan yaitu bumbu Frankfurter. Seperti ini nih tampilannya. Jadi bumbu Frankfurter ini adalah bumbu khas sosis dari Jerman yang berwarna kuning terang. Dan biasanya sih digunakan dalam pembuatan sosis berbahan dasar daging. Karena ini versi ekonomis jadi bumbu Frankfurter ini diganti dengan bumbu balado. 2 sendok makan minyak goreng atau minyak wijen juga boleh. 250-300 ml air sesuai selera. Semakin banyak takaran air, maka semakin berkurang tekstur kekenyalan sosis. Jadi, silahkan gunakan takaran air sesuai selera. Lalu aduk hingga rata. Jika dirasa warnanya itu belum cukup merah, kita bisa menambahkan sedikit pewarna makanan warna merah cabai. Jika dirasa tekstur dan warnanya itu sudah pas, selanjutnya masukkan adonan ke dalam plastik segitiga ukuran jumbo. Ikat seperti ini. Sekarang adonan sosis siap dikemas. Untuk mengemas, gunakan casing sosis polyamid. Polyamid itu sendiri adalah turunan plastik yang bersifat food grade sehingga aman digunakan karena tidak mengandung klorin dan plasticizer. Kelebihan casing ini selain memberikan penampilan sosis yang lebih menarik, itu juga dapat meningkatkan kualitas tampilan produk yang kita buat. Ini saya beli harganya itu cuma Rp1.000 per 1 meter. Oh, sangat terjangkau sekali ya. Lalu siapkan juga benang atau tali sebagai pengikat batas sosis. Sekarang kita masukkan adonan sosis seperti ini. Saat memasukkan begini, bagian ujung plastik casing sosisnya itu dibiarkan terbuka ya guys. Jadi ujung plastiknya itu jangan diikat dulu. Dengan begitu, udaranya itu tidak terjebak di plastik sosis. Karena jika udaranya terjebak di dalam plastik sedikit saja, maka bentuk sosisnya itu jadi rawan berlubang saat matang dan rawan meletus saat direbus. Nah, kalau sudah selesai, baru ikat kedua ujung plastik dengan simpul mati agar kuat. Lalu, bagi sosis menjadi beberapa bagian dengan panjang sesuai selera, yaitu dengan cara diikat menggunakan benang atau tali seperti ini. Ini saya ikat perpanjang 11 meter ya. 11 meter. Panjang sekali. 11 cm. Nah, ini dia hasilnya. Agar terlihat rapi, potong benang yang tersisa seperti ini. Jika proses pengemasan beres, selanjutnya waktunya direbus.
Didihkan secukupnya air di dalam panci. Sambil menunggu air mendidih, siapkan air bersih di baskom besar. Tambahkan beberapa buah es batu, sisihkan. Setelah air mendidih, kecilkan api. Lalu masukkan sosis. Rebus dengan menggunakan api kecil selama 25-30 menit hingga sosis matang. Jadi saat proses perebusan ini api yang digunakan itu cukup api kecil saja ya. Karena jika menggunakan api besar itu maka sosisnya jadi rawan meletus. And 25 minutes later. Setelah 25 menit, sosisnya itu sudah mengeras dan matang. Oke, angkat. Jika sosis ini dibungkus plastik es mambo biasa, biasanya sih sosisnya itu akan mengapung setelah matang. Cuma ini kan menyambung panjang jadi satu. Jadinya ya sosisnya itu tidak bisa mengapung walau sudah matang juga karena massa jenisnya itu kan pastinya lebih berat gitu. Lalu agar kekenyalan dan tekstur sosis tetap terjaga, langsung direndam sebentar di air es yang sudah kita siapkan tadi ya. Setelah itu, tiriskan. Ini dia, sosis ayam ekonomis ala-ala sosis jam sudah jadi. Ini sosisnya sudah siap diolah atau langsung di packing seperti ini untuk stok. Dudu aja. Engkau dingin lah. Yakin, urung di foto kok ya, malah celukut-celukut boy, son. Temen sosis. Gue, wis ora sabar bocah cilik kek. Wis nyerongsong boy. Pengen sosis ket mau paling ke. Oke, bos. Oke, berikutnya tips dan trik seputar sosis ekonomis. Untuk penggunaan bumbu balado itu sebenarnya hanya memberikan efek sedikit pedas. Jadi nggak yang sampai pedas banget gitu. Lihat, anak saya juga yang masih kecil itu doyan banget. Sekali makan itu bisa habis 5 sosis. Artinya, emang hasil sosisnya itu pedasnya masih bisa ditolerir ya. Cuma kalau misalnya sama sekali tidak suka dengan sensasi pedas, maka bumbu balado ini bisa diganti dengan 1 sachet terasi kemasan 4 gram yang sudah dibakar dan dihaluskan. Sementara untuk warna merahnya, agar tidak pucat, silahkan gunakan 2-3 tetes pewarna makanan dengan warna merah cabai. Untuk penyimpanan sosis yang awet, kemas sosis di plastik atau mika, lalu simpan sosis di dalam freezer. Dengan begitu, sosis bisa tahan hingga 4-5 bulan. Jika disimpan di kulkas biasa, maka sosisnya itu bisa tahan sekitar 7-10 hari saja. Untuk takaran ayamnya, jika dirasa terlalu sedikit, itu bisa ditambahkan sesuai selera. Dan jika komposisi ayam ditambah lagi, maka komposisi tepungnya itu tidak perlu ditambah lagi ya, agar semakin berasa tekstur ayamnya. Jadi cuma komposisi airnya saja yang disesuaikan. Penambahan 100 gram ayam itu membutuhkan setidaknya 80-100 ml takaran air. Jadi misalnya kita menggunakan 100 gram file ayam, maka takaran air bisa ditambah lagi sekitar 160-200 ml. Sosis dengan penggunaan daging yang lebih banyak, pastinya juga hasilnya itu lebih mantap ya guys. Tuh lihat, ini dia contoh sosis dengan penggunaan daging yang lebih banyak. Untuk penggunaan casing sosis, jika tidak ada yang seperti ini, kita bisa menggunakan plastik seadanya, bisa menggunakan plastik es mambo atau plastik es pensil seperti ini. Cuma kalau menggunakan plastik es pensil begini, menurut saya sih kurang efektif ya. Sosisnya itu jadi kecil banget dan jadi lebih mirip dengan coki-coki ya. Aduh, lucu banget deh bentuknya. Untuk hasil yang lebih padat dan kenyal, kita juga bisa menambahkan 2 gram atau sekitar setengah sendok teh tepung Fosmix. Tepung Fosmix ini merupakan bahan campuran tambahan food grade dalam pembuatan bakso daging, bakso ikan, siomay, empek-empek, sosis, dan lain-lain. Dengan penggunaan Fosmix ini, maka produk yang dihasilkan itu cenderung lebih kenyal, keras saat digigit, mengembang, dan bertekstur rata.
Untuk harganya itu juga sangat terjangkau, cukup Rp100 per 1 gram. Satu resep ini bisa menghasilkan 20 buah sosis dengan berat rata-rata sekitar 35 gram per buah. Jadi, satu resep itu bisa menghasilkan sekitar 700 gram sosis ayam. Nah, untuk modal bahannya itu sendiri, kemarin saya hitung-hitung habisnya itu sekitar Rp19.000. Dan walau beberapa bahan itu susah didapat, tapi untuk harganya itu masih sangat terjangkau ya guys. Kalau misalnya kita beli sosis cem, itu kan dengan uang 17.500 bisa dapat 375 gram sosis ayam. Nah, kalau kita bikin sendiri dengan uang 19.000 itu kita bisa dapat hampir 2 kali lipatnya ya. Jadi kalau bisa bikin sendiri pastinya bisa lebih irit. Selain itu, pastinya juga lebih sehat karena tanpa menggunakan bahan pengawet. Aduh, kesel banget Kela. Yuk, dilut meneh lanjut maning. Kalau dijual per 1 buah harganya itu Rp1.500. Maka omzetnya itu cuma 30.000 saja ya guys. Jadi untungnya itu sangat tipis. Dan kalau dijual 2.000-an juga menurut saya sedikit kemahalan. Pastinya susah bersaing dengan sosis pabrikan yang dijual murah. Jadi menurut saya sih yang satu ini kalau misalnya mau dijual sebaiknya sosis diolah dulu jadi aneka masakan siap santap. Misalnya sosis bakar jadi topping pizza mini, topping pizza loyang, jadi sosis telur, jadi sosis telur gulung, dan lain-lain. Dengan begitu, produk kita itu bisa mendapatkan nilai lebih karena makanan yang kita buat itu menggunakan sosis rumahan yang tidak menggunakan bahan pengawet. Keren banget kan ya? Well guys, demikian tadi cara membuat sosis ayam ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.